Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Saya percaya dimanapun tempat kita beribadah saat ini, di rumah masing-masing, satu tujuan kita hanya untuk memuji Tuhan. Satu motivasi kita fokus dengan Tuhan. Mari kita mulai menyembah Tuhan. Mulai agungkan Tuhan saat ini, sebab Dia yang layak kita sembah. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Mari kita mulai bangun mezbah dengan Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Inilah setiap hati kami. Kami mau menikmati kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau menikmati setiap anugerah Tuhan. Haleluya. We worship you. Mari mulai agungkan Tuhan saat ini. Mulai sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu, mata air jernih. Yes Lord. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, katakan tak sebanding dengan Engkau Tuhan. Tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Mari setiap hatimu sama-sama katakan, menikmati Tuhan. Yes, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga. Katakan dari hatimu, menikmati Tuhan. Menikmati Yesus dalam kekekalan. Katakan kau mulia. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri semua. Ku ingin menikmati. Inilah setiap hati kami Tuhan. Kami rindu mau menikmati pribadi-Mu saat ini Tuhan. Seperti rusa rindu, mata air jernih. Haleluya. Oh, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding dengan Engkau Tuhan. Tak sebanding denganmu Tuhan. Yesus kekasihku. Sama-sama kita serukan, menikmati Tuhan. Oh,
waktu kau berharga, menikmati Tuhan, Yesus Tuhan, dalam kekekalan kau mulia. Sama-sama serukan menikmati, oh Tuhan, menikmati, we worship you. Waktu kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Amin Tuhan. Dalam kekekalan kau lihat. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nikmati kebaikan Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kita fokuskan hati kita saat ini untuk menyembah Tuhan. We worship you. Haleluya. Inilah setiap hati kami Tuhan. Inilah setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, we worship you. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau yang layak kami agungkan saat ini Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Engkaulah segalanya. Kami merasakan jamahan Tuhan saat ini. Biarlah setiap hati kami Tuhan dilawati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang menjadi pusat pujian penyembahan. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Yes Lord. Katakan haleluya. Haleluya. We worship you. Haleluya.
Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kau yang layak kami puji Tuhan. Haleluya. Oh. Paling meriah untuk Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap untuk menyembah Tuhan. Kau lewati setiap hati kami Tuhan yang rindu untuk memuji Tuhan. Namamu yang dipuji, namamu yang dipermuliakan Tuhan. Dimanapun tempat kami saat ini beribadah Tuhan, kami percaya Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap memuji Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya jemaat Tuhan. Saya percaya saat ini kita semua bersuka cita, amin. Dimanapun tempat kita, di rumah masing-masing, satu tujuan kita hanya untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kita bersyukur bahwa kalau sampai hari ini kita boleh sehat dan kesehatan kita itu kita pakai untuk memuji Tuhan. Amin, haleluya. Mari sebelum kita memuji Tuhan, mari berikan salam di samping kiri kanan saudara, mungkin di keluarga. Katakan Tuhan Yesus sangat-sangat baik, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur dan kita memuji Tuhan saat ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, amin. Hey. Haleluya. Sama-sama kita katakan segala puji syukur, segala puji syukur, amin, hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Yes Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan namamu, amin. Haleluya. Katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya, amin. Katakan haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama kita berdiri dan bersuka cita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, karena Dia yang layak kita sembah, amin. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama. Katakan haleluya. Haleluya. Sama-sama, hey. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi serukan sorak haleluya. 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 Soraklah haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Haleluya. Yang ada di rumah masing-masing, mari sama-sama kita bersuka cita. Haleluya. Berikan senyum di samping kiri. Amin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sama-sama dengan iman katakan sorak haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Hey. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
Masih bersuka cita jemaat Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan, hey! Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan, hey! Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama serukan, hey! Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku tak akan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan, hey! Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak sama-sama katakan, biarpun gunung-gunung beranjak, amin. Hey! Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak. Sama-sama dengan imanmu katakan, biarpun gunung-gunung beranjak, hey! Dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak. Sama-sama serukan, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, yes, tapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak. Sama-sama dengan imanmu katakan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang sekali lagi katakan, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, hey! Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang katakan, demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk, dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Mari siapkan persembahanmu yang paling terbaik, dan kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di ibadah kami ini Tuhan, kami rindu memberikan persembahan kami. Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi, balas sesuai janji firman Tuhan. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan persiapkan persembahanmu yang paling terbaik, dan kita akan memberikan persembahan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu.
Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Amin. Agar hidupku Tuhan layak dihadap. Sama-sama dengan iman katakan, ku puji, ku puji, ku puji, ku puji nama Tuhan. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan, bunyikan, bunyikanlah gambusmu. Oh, menari, menari, menari dan menari. Terimalah Tuhan, terimalah pujianku. Jadikanlah kami berkat. Katakan ku puji, ku puji, ku puji, ku puji nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Ada pujian, ada hadirat Tuhan, ada firman, ada karya Roh Kudus. Haleluya. Pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami menikmatinya di tempat ini. Jemaat-Mu yang ada di rumah, kami menikmati ibadah Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami hormati. Tiada Allah lain seperti-Mu yang berkorban untuk menebus salah dan dosa kami. Mati, bangkit, Engkau naik ke surga. Haleluya. Kau berjanji Tuhan, Engkau pasti kembali. Tuhan, tetap Engkau bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami saat ini. Baik kami yang tengah melayani di tempat ini, maupun Tuhan jemaat-Mu yang sementara mengikuti di rumah masing-masing. Haleluya. Biar kami menikmati kuasa ibadah. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba-Mu siap berbicara atas nama Tuhan. Urapi, terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Berdoa mengucap syukur, kami siap dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita masih boleh diperkenankan Tuhan untuk ada, ya. Walaupun dalam situasi yang pandemi coronavirus pada saat-saat ini, dan kita masih boleh memanfaatkan, ya, teknologi komunikasi informasi yang telah ada pada kesempatan ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala,
ibu rohani saat ini yang telah mempercayakan saya untuk melayani kita pada kesempatan ini. Wahyu pasalnya yang ketiga, haleluya. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-11. 10-11 ya, saya baca. Bapak Ibu yang ada di rumah ya, saya jemput kita untuk berdiri. Saya baca ya firman Tuhan ini, Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10-11 berkata begini. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia dan seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11, aku datang segera, haleluya. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Puji Tuhan, silahkan duduk. Bapak Ibu, ini firman ini ya yang kita baca disampaikan kepada ketujuh sidang jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu, khususnya kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Ya. Dalam pembacaan awal ya, dalam ayat yang ke-7 dia berkata ya, dan bahkan ayat yang ke-8 dan seterusnya. Firman Tuhan ini sampaikan ya bahwa kuncinya, haleluya, kunci untuk menutup dan membuka ada pada Yesus Kristus. Firman Allah berkata begini ya, dalam ayat yang ke-7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, haleluya, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita dengan peristiwa air bah. Bapak Ibu yang ada di rumah, kilas balik ya untuk cerita yang ada di Kejadian. Waktu itu, ini Nuh ini ya, sebelum air bah ada ya, ini Nuh ini buat bahtera ya. Dia buat bahtera, Bapak Ibu ya. Cerita Alkitab, dia punya ukuran ditentukan oleh Tuhan. 30 hasta dia punya panjang. Ya. Dia punya lebar ada 50, tinggi pun Tuhan sudah tetapkan 30 hasta. Waktu itu kehidupan umat manusia, Alkitab memberitahu kepada kita, sangat durhaka. Ya. Dihitung-hitung tidak ada orang yang benar lagi di hadapan Tuhan selain keluarga Nuh. Ya. Istri, anak-anak dan menantunya pada waktu itu. Bapak Ibu ya. Semua kehidupan orang pada waktu itu ya. Semua keras di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi yang benar di hadapan Tuhan. Dekadensi moral pada waktu itu sangat drastis turun. Sampai Tuhan mendatangkan air bah. Singkat cerita, saat tiba waktunya air ampuhan ini bergerak, apa kata firman Tuhan? Ya. Yang tadinya ini Nuh dan keluarganya yang barangkali membangun ini bahtera ini dia. Diejek karena kenapa? Sepantasnya
yang namanya perahu, yang namanya bahtera itu dibuat di pesisir pantai. Hari ini ada di atas. Ya. Orang sudah menjadi berdosa. Banyak dosa yang ditimbulkan sakit hati Tuhan. Sehingga manusia pada waktu itu, ya, Bapak Ibu, dibinasakan dengan air. Haleluya. Orang batoki, Nuh, ya, Nuh, buka pintu bahteramu. Kitab Wahyu ini mengingatkan kepada kita apa yang Tuhan tutup. Enteruno, ya, tidak ada kuasa untuk membuka. Dalam ayat pembacaan kita, ayat 11 dia berkata begini, Aku datang segera. Haleluya. Aku datang segera. Bapak Ibu, ya. Artinya, ya, dia pergi untuk kembali. Nah, kalau Anda bepergian, ya, barangkali kalau kita bepergian ke satu tempat, Bapak Ibu, pasti kita akan kembali kan sebagai orang tua, pulang ke rumah, pulang ke istri, pulang ke anak. Ya. Setidaknya ada barangkali bawaan yang kita bawa sebagai oleh-oleh untuk keluarga kita kah, untuk sahabat kita kah, yang orang bawa, napa, ya, ini oleh-oleh. Ya, kalau kita bepergian jauh, Bapak Ibu kita pergi pasti kembali. Yesus pun demikian. Saat dia pergi, dia tinggalkan kita, ya, dia berkata, Aku datang segera. Haleluya. Kalau saya pergi, bepergian ke satu tempat, pasti saya kembali dan membawa oleh-oleh barangkali untuk keluarga dan anak saya. Tapi Yesus, Bapak Ibu, ya, saat dia kembali, ada bagian-bagian daripada yang harus, ya, yang harus dipertahankan saat dia kembali. Ya. Kalau dia datang, ada bagian-bagian yang ada pada kita, haleluya, yang harus dipertahankan. Ya. Kalau dia datang, kira-kira apa bagian itu? Saya menyebutnya barangkali pada kesempatan ini, pertama, haleluya, iman. Ya. Kalau Anda pergi, ya, Anda membawa sesuatu. Tapi kalau Yesus datang, ya, kalau Yesus datang, apa yang harus dia tanya? Bagian apa yang kita miliki saat dia datang? Pertama, iman. Ya, haleluya. Ya, dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, Bapak Ibu, ya, kita baca Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Katakan amin. Ya. Iman. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Saat Yesus, ya, berada di surga, dia pasti kembali. Dia tanya, bagianmu apa? Yang harus kutanya adalah iman. Haleluya. Iman. Tanpa iman, ya, tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Ya. Iman harus dipertahankan sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Harus ada iman. Kalau dia datang, dia tidak mau tanya, berapa banyak mobilmu?
Berapa banyak hartamu? Ya. Berapa banyak yang engkau telah bangun? Tidak. Tapi yang dia tanya adalah imanmu. Ya. Iman. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Yakobus pasal 2. Kita lihat ini. Saudara-saudara, ini iman ya. Anda akan berkata saya punya iman, saya beriman. Tapi iman yang bagaimana? Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14 berkata begini. Saya baca ya, ini firman Tuhan ini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Ya. Apakah gunanya kalau kita, saudara yang berada di rumah, ya, beriman tanpa dibarengi dengan perbuatan. Terus kata firman Tuhan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Haleluya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kalau iman hanya diperkatakan saja. Kira-kira begitu ya. Kalau iman cuma diperkatakan, lantas kata Yakobus, apakah iman itu ya? Apakah iman itu dapat menyelamatkan? Bapak Ibu ya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayatnya yang ke-15, kita lihat penjelasannya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan karena kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, haleluya, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Nah, Bapak Ibu ya, seseorang yang membutuhkan yang barangkali berkekurangan. Kang, ini Yakobus bilang ya. Dia berkata begini dalam ayatnya yang ke-16, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas. Ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ini iman. Ya. Sekarang Bapak Ibu, kita tengah diperhadapkan dengan coronavirus COVID-19. Pada waktu yang lalu, ada virus yang namanya H5N1. Toh? Atau yang sering kita dengar dengan yang namanya flu burung. Sekarang virus coronavirus COVID-19 membuat Anda dan saya, Bapak Ibu, harus beribadah di rumah. Ini anjuran pemerintah. Ya. Kita tidak bisa lagi untuk kumpul bareng bersama. Kita dibatasi dengan keadaan. Tetapi hubungan kita tetap kepada Tuhan. Ya. Iman kita tetap tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu ya. Sehingga yang namanya kasih, haleluya. Yang namanya kasih, ya. Bapak Ibu, kasih bukan kasihan. Ya. Anda melihat seseorang barangkali terpapar dengan keadaan, jangankan dengan virus corona. Dia membutuhkan sesuatu. Firman Allah berkata, ya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan Anda hanya melihat, barangkali ini yang dimaksud oleh firman Tuhan, iman. Anjuran ini Bapak Ibu, ya, bukan cuma disampaikan oleh firman Tuhan,
yang terdampak barangkali dengan coronavirus ini dia. Kasih bukan kasihan. Kasih bukan kata-kata. Iman bukan kata-kata. Iman bukan sedap didengar. Sama dengan Yakobus bilang, ya, firman Allah katakan, iman harus ada perbuatan. Iman disertai dengan kelakuan. Iman disertai dengan perbuatan. Bapak Ibu yang ada di rumah. Ya. Saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, Dia akan datang segera, kata firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang Dia tanya bukan perlengkapan, bukan kegagahan tubuh kita. Bukan apa harta kekayaan yang kita miliki. Tidak. Ya. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang sangat prinsip dan utama yang Tuhan harus tanyakan. Bagian apakah itu? Adalah iman kepada Tuhan. Kepercayaan kita. Ya. Orang beriman, orang Kristen adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Anda mendengar Injil, ya, paling tidak yang Anda dengar, ya, nubuatan, kelahiran, ya, nubuatan kelahiran, pelayanan Yesus Kristus, kematian, ya, kubur bangkit, naik ke surga, ya, karya Roh Kudus, ketuangan Roh Kudus, ya, karya Roh Kudus, dan satu hal lagi, Bapak Ibu, sama-sama kita imani kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Yang ini yang belum diwujud nyatakan. Sama-sama kita menantikan Dia. Tapi saat Dia naik ke surga, Dia berpesan, ya, Dia pasti kembali. Dalam pembacaan kita dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 11, haleluya, Dia datang segera. Apa yang harus kita miliki saat Yesus datang? Bagianmu dan bagian saya adalah iman. Haleluya. Iman menjadi dasar dari semua tindakan saya dan saudara. Iman menjadi dasar dari perbuatan kita. Beriman kepada Tuhan. Iman bukan kata-kata. Keyakinan bukan kata-kata. Iman dibarengi dengan perbuatan. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Yakobus. Lanjut dia berkata begini. Ayat 18 dalam kitab Yakobus pasal 2. Tetapi mungkin ada orang berkata, padaku ada iman dan padamu ada, ya. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Haleluya. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya. Dan aku akan menunjukkan kepadamu perbuatan-perbuatanku. Bapak Ibu, dunia sementara dilanda, ya, dengan yang namanya krisis, ya. Krisis apa? Ya, pandemi coronavirus. Semua orang yang hidup di bawah kolong langit ini, dari 200 sekian, ya, negara yang ada terpapar dengan yang namanya coronavirus ini. Bapak Ibu, pada bulan Desember, Januari, kita baru mendengar yang namanya, ya, virus corona yang ada di Tiongkok, tepatnya di kota Wuhan sana, ya. Dalam pemikiran kita, ya, beribu-ribu kilometer antara dataran Cina sampai di Indonesia. Anda berkata barangkali tidak mungkin, ya. Dalam pemikiran saya pada waktu itu, jauh, ribuan kilo, ya. Orang berkata, ya, orang berbicara dengan gamblang, siapa mau takut? Ya, siapa mau takut? Bapak Ibu, ya, di awal bulan Februari berembus berita
Di bulan Maret orang bilang so ada di Indonesia pada waktu itu. Ya. Tak lama kemudian so ada di Manado dan Kota Mobagu. Orang dihantui dengan kepanikan. Ya. Dihantui dengan kepanikan. Bapak Ibu, di sana sini terjadi blokade jalan, toh biar lorong, dorong pele. Ke Manado, orang bilang orang dari Manado kon datang ke Kota Mobagu, Bapak Ibu rasa risih Mobagu dapat, karena dengan keadaan virus ini, ya. Orang dihantui dengan rasa cemas sampai dengan saat ini. Ya. Dampaknya apa? Dengan kita. Pembatasan sosial dianjurkan oleh pemerintah. Pembatasan sosial ya mengurangi kerumunan orang. Kontak fisik. Agar kenapa saudara-saudara? Memutus mata rantai daripada virus ini. Orang percaya bergumul kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu barangkali berdoa kepada Tuhan. Kita dicemaskan. Sampai berapa lama hal ini terjadi? Hari ini berakhir. Kita tidak tahu. Banyak memprediksikan nanti berakhir di bulan ini. Orang-orang pintar berlomba-lomba untuk mencari dia punya penangkis. Untuk mencari dia punya obat dan vaksin dan lain sebagainya. Para hamba Tuhan berdoa dan bergumul. Tuhan, ampuni umat manusia yang tinggal di kolong langit ini. Sebab ketika wabah ini, haleluya, ketika virus ini ada, kita baca Alkitab. Anda membaca Alkitab, Bapak Ibu, ketika Anda membaca Alkitab, Anda hubungkan dengan firman Tuhan. Ya, mengenai kejadian-kejadian yang ada di Alkitab pada waktu itu. Bapak Ibu ya, yang ada di rumah, hal ini sangat menakutkan. Anda cemas, saya cemas dengan keluarga Anda. Ya, iman harus ditumbuh kembangkan. Ya, walaupun keadaan yang sementara terjadi. Kedua, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, bagian-bagian apa ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, yang harus dia dapati ada pada kita. Ya, pertama iman, kedua barangkali kasih. Haleluya. Bapak Ibu, kasih, saya mau katakan pada kesempatan ini, adalah gaya hidup orang Kristen. Toh? Gaya hidup orang Pantekosta sebenarnya, kasih. Ya. Kasih. Terkadang kasih ini luntur, ya. Di zaman modern ini, Bapak Ibu, kasih ini ya, redup. Ya, redup. Cinta mula-mula di mana pergerakan gereja luar biasa. Kasih ini sangat ditumbuh kembangkan. Ya, apa artinya iman tanpa ada kasih? Sama dengan Yakobus sudah bilang, toh? Saya membutuhkan pakaian. Barangkali terpapar dengan keadaan. Terpapar bukan karena virus, Bapak Ibu. Ada orang lain. Anda berkata barangkali, dia kok ini malas. Ya. Barangkali kita diuntungkan. Saya berpikir, kita diuntungkan dengan keadaan. Bapak Ibu, ya. Kasih. Ya.
dalam kitab Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Tepatnya dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Saya baca ini firman Tuhan ini ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Memiliki pengetahuan sampai menguasai bahasa malaikat, baik, toh? Punya pengetahuan yang luar biasa, hebat, baik Bapak Ibu. Ayat 1 bilang toh, memiliki karunia pelayanan. Dalam ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, baik juga, ya. Karunia pelayanan ada pada Anda barangkali. Dalam bahasa ada pada Anda. Memiliki karunia untuk berkorban, barangkali tingkatannya itu lebih baik. Ya. Tapi apa kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-8? Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Bahasa, haleluya, nubuat berguna untuk membangun jemaat. Ada kan karunia bernubuat? Bahasa roh berguna untuk membangun iman kita kepada Tuhan. Begitu, dia punya pengajaran. Kita punya bahasa roh. Manfaatnya apa? Berguna untuk kehidupan rohani saya dan saudara, untuk berdoa kepada Tuhan. Bahasa nubuat, punya karunia nubuat, berguna untuk membangun, ya, membangun jemaat, menguatkan jemaat. Bapak Ibu, firman Allah berkata, semua akan berakhir. Ya. Semua akan lenyap. Bahasa, ya. Bahasa untuk membangun iman sendiri dan untuk berdoa akan lenyap. Tetapi apa kata firman Tuhan? Kasih tak berkesudahan. Ya. Kasih tak berkesudahan. Memiliki pengetahuan, ya, memiliki pengetahuan sampai menguasai bahasa. Itu baik, saya kira. Ada karunia pelayanan, orang pakai untuk melayani. Ya. Saat Tuhan datang pada kali yang kedua, ya. Tuhan tanya, bagianku mana? Bagianku mana? Bagian Tuhan adalah kasih. Kasih adalah gaya hidup orang Pentakosta, orang Kristen. Ya. Ada di Cepu, ya, bulan Maret tahun 23 barangkali ya. Kalau saya tidak ingat. Di Bali, ya. Bapak Ibu, ini karunia baik, ya. Kuasai bahasa baik, punya pengetahuan baik. Apalagi, ya, karunia untuk memberi baik. Tetapi ingat, ya, ada yang lebih baik daripada itu. Ada yang sempurna.
kasih punya Tuhan. Ya. Bagikan, donasikan ini ya kepada mereka, ya, kepada siapa yang butuhkan yang Anda lihat barangkali. Kasih bukan kasihan. Ya. Ada firman, ada Roh Kudus. Anda nikmati. Ada pujian, Anda menikmati hadirat Tuhan. Itu pun hanya sementara. Tapi kasih tak berkesudahan. Barangkali yang terakhir yang saya dapat sampaikan adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Ya. Anda punya iman, Anda punya kasih. Tapi kalau kita tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan, Bapak Ibu, sama aja dengan bohong. Ya. Kita tetap punya pengharapan. Ya. Pengharapan akan keselamatan itu. Ya. Apa kata firman Tuhan mengenai pengharapan? Kita lihat dalam Ibrani pasalnya yang ke-6. Haleluya. Apa yang Tuhan punya, yang Tuhan mau ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, yang ada pada kita? Iman, kasih dan pengharapan. Ini yang dia punya, ini yang dia akan tanyakan kepada kita. Dia berkata begini dalam Ibrani pasal 6 ayat 18 berkata begini. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Haleluya. Ayat yang ke-19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Puji Tuhan. Ya. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menuruti peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya. Sampai dengan saat ini. Bapak Ibu ya. Anak Tuhan, perhatikan baik. Walaupun barangkali saya mau katakan terjatuh, jatuh bangun. Ya. Anda dan saudara barangkali mengalami kesulitan, mengalami pergumulan sampai jatuh bangun. Saya punya iman. Ya. Tapi jangan kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Karena kenapa? Ya. Saat Tuhan datang pada kali yang kedua, mana pengharapanmu? Masih adakah ya kita berharap kepada Tuhan? Ya. Di saat-saat seperti ini. Di saat-saat pandemi seperti ini, mana pengharapanmu? Ya. Mana doamu? Percayalah Bapak Ibu, ini pasti akan berakhir. Kita barangkali memiliki kerinduan untuk sama-sama, untuk jumpa dengan satu, agar yang namanya ya pembatasan sosial ini, untuk kita salam-salaman, toh? Untuk kita berjabat tangannya, gaya saya, gaya Anda, kita dibatasi dengan yang namanya pembatasan sosial. Karena apa? Karena adanya coronavirus ini dia. Bapak Ibu, pemerintah pun menganjurkan hal yang demikian. Ada pembatasan untuk kumpul-kumpul dengan alasan yang tepat, ya, agar memutus mata rantai daripada virus corona ini dia. Karena kenapa? Berjangkitnya dari manusia ke manusia. Kalau H5N1 berjangkitnya dari binatang ke manusia. Jadi itu unggas parsi boleh orang potong. Ya, Bapak Ibu, kita masih berpengharapan. Tuhan, doamu, doa kita di rumah, sampai kapan ini berakhir? Ada perlu pertobatan barangkali umat manusia dan doa yang disampaikan kepada Tuhan. Ya. Doa disampaikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, ya. Anak Tuhan, kalaupun
mengalami hal yang demikian, kalau Anda terjatuh, kalau Anda mengalami sesuatu kesulitan, kalau Anda membutuhkan sesuatu, saya menganjurkan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Katakan amin. Seberapa Anda yang ada di rumah, ini yang Tuhan minta, ya. Saya akan datang segera. Mana bagianku? Ya. Kalau saya bepergian, ini nak oleh-oleh yang saya dapatkan di seberang sana. Ya. Tapi kalau Yesus datang pada kali yang kedua, mana bagianku? Iman. Mana bagianku? Kasih. Ya, kasih jangan pura-pura. Ya. Kasih. Kasih bukan kasihan. Kalau Anda cuma berkata kasih adalah kasihan, tidak ada belas kasihan. Iman harus ditunjukkan dengan perbuatan. Mana punyaku? Pengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, pada hari kenaikan, ya, pada hari kenaikan kita memperingati, ya, kepergian ke surga. Toh, pada hari kenaikan Ia telah pergi. Yesus pergi, tapi Dia adalah Allah Maha Kuasa. Kalau saya bisa berbohong, ya, saya barangkali bisa berdusta kepada istri dan anak. Saya bisa merubah penampilan saya, tapi Yesus tidak. Kalau Dia berkata Ia datang, Ia pasti akan datang segera. Haleluya. Pastikan imanmu, pastikan kasihmu, pastikan pengharapanmu kepada Tuhan. Firman Allah memberkati kita yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Biarlah firman Tuhan ini kembali menguatkan kita, mengokohkan kita, walaupun pada keadaan yang seperti ini. Singers nyanyikan pujian. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkau yang mempunyai firman. Engkau yang berjanji. Engkau pasti datang. Dan Tuhan, apa yang Kau minta kepada kami? Iman, kasih, pengharapan kami kepada Tuhan. Biar itu bagaikan satu jangkar. Ibarat itu Tuhan terpatri dalam kehidupan hati kami yang paling dalam. Walaupun kami mengalami permasalahan hidup, kegoncangan, kesusahan, kepanikan barangkali. Tetapi Tuhan, kami punya iman, pengharapan di dalam Engkau. Haleluya. Haleluya. Sesuatu terjadi, ku Percaya semua itu kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau Kau izinkan Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang indah. Waktu Tuhan adalah waktu yang luar biasa untuk kami tetap berpengharapan di dalam Engkau. Kami beriman kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan tolong Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan umat manusia yang ada di kolong langit ini, kami berdoa kepada Tuhan. Kami diperhadapkan dengan situasi ini Tuhan. Biar kami teguh beriman kepadamu. Kami ada pengharapan. Satu kali kelak ini akan berakhir. Dan kami tetap melayanimu. Ada satu kerinduan kami Tuhan. Untuk kami rindu jumpa dengan teman-teman. Dengan sahabat. Untuk kami boleh berjabat tangan. Untuk kami boleh berkumpul lagi Tuhan. Seperti biasanya. Haleluya. Tuhan tolong Tuhan. Engkau tilik biar tangan Tuhan. Oh yang terancung di tengah-tengah dunia ini. Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Ampuni umat manusia Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Biar virus ini boleh berlalu. Biar keadaan boleh pulih kembali. Dan kami boleh mencari nafkah hidup kami Tuhan. Di dalamnya Tuhan. Haleluya. Nama-Mu saja yang kami puji, kami persembahkan. Teguhkan firman Tuhan ini. Memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Menguatkan kami. Untuk kami belajar dan belajar lagi Tuhan. Melayani-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan waktu ini. Tolong dan berkati umat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Yang mengikuti acara ini. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan, kita telah dibekali dengan firman Allah. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Saya persilakan sekalian kita yang hadir berdiri bersama. Kita melakukan sebuah lagu yang berkata, pengharapanku hanya Yesus saja. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus dosaku.
Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, kami persembahkan segala puji, syukur, dan hormat bagi Allah. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan, dan Tuhan yang melihat seberapa banyak jemaat Tuhan yang memiliki kesiapan diri mengikuti pelaksanaan ibadah di saat ini. Tuhan lawati mereka semua di rumah masing-masing. Diberkati semua umat-Mu. Kami rindu untuk merasakan hubungan kami dengan Allah. Dan kami menyerahkan seluruh keberadaan kami pada Tuhan. Penuh harapan kami, tangan kasih-Mu tetap menuntun kami. Kami mengakhiri kegiatan ibadah kami saat ini di tempat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus, rukun persekutuan, kekuatan, penghiburan oleh kuat kuasa Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita saat sekarang sampai Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi hari Kamis yang akan datang.